Api hijau giok berubah menjadi badai di dalam tubuh Xiao Yan hanya dengan pikiran dari benaknya. Setelah itu, ia berkumpul di sekitar tempat racun iblis. Suhu tinggi menyebabkan racun bergoyang terus-menerus. Gelombang demi gelombang kabut hitam samar menyebar. Saat ini, tempat racun iblis sudah kehilangan kualifikasinya untuk bertindak tanpa rasa takut di dalam tubuh Xiao Yan seperti yang terjadi di masa lalu. Saat itu, ia dapat sepenuhnya mengabaikan api hati teratai mengkilap. Namun, dengan meningkatnya kekuatan Xiao Yan, bibit api kecil saat itu telah berubah menjadi makhluk besar. Tempat racun iblis muncul seperti kawanan kambing yang telah ditargetkan oleh sekawanan serigala ketika api hijau giok yang mengelilinginya. Rasanya seolah-olah gemetar. Ia bisa merasakan bahwa hari-hari baiknya telah berakhir. Pikiran Xiao Yan dengan dingin tersenyum saat mengamati tempat racun iblis ini. Saat itu, benda ini telah menyiksanya sampai dia menderita. Sekarang, bagaimanapun, itu telah menjadi makanan untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan berteriak pelan di dalam hatinya. Segera, api hijau giok, mengelilingi tempat racun iblis, tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Banyak bibit api mengerumuni dari segala arah seperti benang api yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa memotong tempat racun iblis menjadi banyak bagian. Setelah pemisahan tempat racun iblis, sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan api hati teratai mengkilap juga dipisahkan. Itu melilit banyak tempat racun iblis kecil dan mulai memisahkan dan memperbaikinya. Mata Xiao Yan tertutup rapat di dalam ruangan. Gumpalan api hijau giok perlahan keluar dari kulitnya, secara bertahap meningkatkan suhu ruangan. Seiring berjalannya waktu, racun yang terkandung di dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap berubah menjadi tidak ada apa-apanya di bawah penyempurnaan api hati teratai mengkilap. Setelah tempat racun iblis disempurnakan, gelombang douki murni yang tersembunyi di dalam racun akan melonjak keluar. Setelah itu, mereka mengalir seperti air banjir melalui pembuluh darah Xiao Yan, menyebabkan tubuhnya, yang awalnya telah kehabisan douki, untuk segera diisi. Auranya perlahan pulih ke puncaknya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak terlalu sulit untuk memperbaiki tempat racun iblis. Semuanya berjalan lancar dan alami. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Waktu seperti air dan orang tidak mampu menyia-nyiakannya. Xiao Yan tidak menyadari bahwa 3 hari telah berlalu selama penyempurnaan ini. Sun Er dan yang lainnya datang untuk menemukannya selama 3 hari ini dan menemukan bahwa pintu yang tertutup rapat itu agak aneh. Beruntung mereka bukan orang yang sembrono. Setelah merasakan udara panas mengalir dari ruangan, mereka bisa menebak bahwa Xiao Yan harus berlatih. Oleh karena itu, mereka tidak mengganggunya dengan paksa. Kota Ye telah menjadi tempat yang ramai selama 3 hari pelatihan tenang Xiao Yan. Alasan keaktifan ini secara alami karena pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Munculnya kelompok Xiao Yan dan tempat mereka tinggal semuanya berada di klan Ye, menyebabkan reputasi klan Ye baru-baru ini diganti. Banyak orang mengira bahwa klan Ye sudah menurun. Namun, melihatnya sekarang, sepertinya ada pelindung yang sangat kuat di belakang mereka. Itu juga karena ini bahwa beberapa faksi dengan niat buruk untuk klan Ye tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Bahkan para ahli dari lembah sungai es akhirnya pergi dengan putus asa. Bahkan tidak perlu membicarakannya. Dengan mengandalkan reputasi kelompok Xiao Yan, klan Ye juga menikmati masa hening. Sudah lama sejak klan Ye menikmati menjadi fokus perhatian semua orang. Xiao Yan duduk di tempat tidur di sebuah ruangan yang mengepul dari udara panas. Keringat menguap dari pori-porinya, menyebabkan pakaiannya menempel erat pada kulitnya. Pada saat ini, wajahnya juga berubah menjadi merah-memerah yang luar biasa. Tempat racun iblis yang awalnya seukuran kepalan tangan di dadanya telah berubah menjadi bintik hitam kecil. Orang bahkan bisa samar-samar melihat nyala api hijau samar yang mengelilingi titik hitam kecil ini. Gumpalan kabut putih dipancarkan dari hidung Xiao Yan saat dia bernapas. Pada saat ini, napas Xiao Yan menjadi luar biasa kuat. Douki yang megah di dalam tubuhnya seperti banjir yang melonjak, membawa suara yang memancar saat mengalir deras melalui pembuluh darahnya. Luka di dalam tubuhnya, yang muncul sebagai akibat dari penggunaan teknik 3 perubahan misterius, sepenuhnya sembuh.
Apalagi kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Douqi yang luas dan perkasa mendesing saat mengalir di dalam tubuh Xiao Yan. Tampaknya samar-samar memiliki momentum sengit seolah-olah itu mendorong melalui kemacetan. Mengikuti Douqi yang semakin kuat di dalam tubuhnya, tubuh Xiao Yan berubah menjadi merah memerah. Benang kecil pilar Douqi meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya seperti uap. Retak! Douqi berputar dengan kecepatan tinggi. Ini berlanjut sesaat sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba menegang. Suara kecil yang tampak seolah-olah tidak ada terdengar dari dalam jiwanya. Kenyamanan yang sulit digambarkan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan setelah suara kecil ini muncul. Ini segera menyebar ke setiap sudut tubuh Xiao Yan. Perasaan sedikit bengkak, yang terbentuk karena penampilan Douqi yang luas dan perkasa, menghilang pada saat ini. Perasaan menginginkan lebih menggantikannya. Aku telah menembus 3 bintang ya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka saat ini. Ada beberapa jejak api hijau giok yang mengalir di dalam mata hitamnya. Xiao Yan menunduk dan menatap dadanya. Tempat racun iblis belum sepenuhnya disempurnakan. Dia masih bisa melihat banyak bintik-bintik kecil berwarna hitam. Aglomerasi masa hidup Shiebeian dari Douqi bukanlah jumlah yang kecil. Saat ini, tubuh saya dalam kondisi terbaiknya. Sayang sekali jika aku menyerah seperti ini. Xiao Yan melihat bintik-bintik kecil berwarna hitam. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak segera mengakhiri kondisi pelatihannya. Sebaliknya, dia sekali lagi menutup matanya, mengarahkan pikirannya. Karena dia sudah memperbaiki bintik-bintik ke keadaan seperti itu, dia harus menyelesaikannya sepenuhnya. Namun, dia bertanya-tanya apakah Douqi yang tersisa di tempat racun iblis akan memungkinkan Xiao Yan maju ke Douzong bintang 4. Tempat racun iblis yang tersisa tidak dapat bertahan melawan penyempurnaan ini oleh Xiao Yan. Dalam setengah hari, bintik hitam kecil itu benar-benar menghilang dari dada Xiao Yan. Hanya pada saat inilah tempat racun iblis, yang Shiebeian tanam di dalam tubuh Xiao Yan, benar-benar lenyap. Jika orang tua di dunia bawah itu menyadari bahwa tempat racun iblisnya tidak hanya gagal mengambil nyawa Xiao Yan tapi malah membantu kemajuan kekuatan Xiao Yan, kemungkinan dia akan sangat marah. Setelah memperbaiki sisa potongan tempat racun iblis, Douqi murni yang tetap mengalir melalui tubuh Xiao Yan. Mungkin ada sejumlah besar Douqi, tetapi itu tidak mencapai titik di mana ia menunjukkan tanda-tanda menerobos ke bintang keempat dari kelas Douzong. Kesenjangan antara level di kelas Douzong sangat besar. Bukan hal yang mudah untuk meningkatkan kekuatan seseorang bahkan jika Xiao Yan memiliki makanan pelatihan seperti tempat racun iblis. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia merasakan bahwa energi di tubuhnya hanya dorongan jauh dari mampu menyentuh penghalang antara level. Dia telah meremehkan energi besar yang dibutuhkan untuk kekuatannya untuk melompat maju oleh 2 bintang. Tidak terduga bahwa bahkan tempat racun iblis telah gagal memuaskan pemborosan ini. Saya sudah merasa bahwa saya dapat menyentuh penghalang bintang 4 Douzong. Jika saya menyerah sekarang, tidak mungkin untuk mengatakan kapan saya akan memiliki perasaan seperti itu di masa depan. Xiao Yan menghela nafas. Pada saat ini, anak panah sudah digantung di haluan. Itu tidak memungkinkannya untuk bersantai. Karena Douqi di dalam tempat racun iblis sudah sepenuhnya disempurnakan olehnya, dia harus menyediakan dirinya dengan sumber daya yang diperlukan. Pikiran ini baru saja terlintas di hatinya ketika dia melambaikan tangannya. Bahan obat merah cerah melintas dan muncul dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara. Semua bahan obat ini adalah semua afinitas api, dan mereka secara alami memiliki sejumlah besar energi afinitas api di dalamnya. Xiao Yan membuka mulutnya dan menghembuskan napas saat dia melihat ramuan obat ini. Seteguk api hijau giok melonjak keluar dan melilit semua bahan obat ini. Bahan obat ini terbelah setelah dikelilingi oleh nyala api. Gelombang demi gelombang energi afinitas api yang kuat menyebar dari mereka, memenuhi bagian dalam ruangan. Menurut akal sehat, energi dalam bahan obat tidak dapat langsung diserap oleh seseorang. Selain itu, memang menggunakan energi dalam bahan obat seperti ini.
Namun, pada saat ini, Xiao Yan tidak punya banyak waktu untuk memperbaiki semuanya menjadi pil obat untuk dikonsumsi. Jika dia menyia-nyiakannya, maka biarlah. Bagaimanapun, dia harus memiliki energi yang cukup untuk berhasil melakukan terobosan ke bintang 4 Do Usong hari ini. Xiao Yan mengangguk hanya setelah merasakan energi melonjak yang memenuhi ruangan. Dia sekali lagi menutup matanya. Dengan dukungan energi ini, dia seharusnya berhasil mencapai level bintang 4 Do Usong. Sementara Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, lebih dari 10 bayangan hitam disertai dengan angin berdarah saat mereka terbang melintasi langit lebih dari 500 km dari kota Yi dengan cara liar. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sosok hitam besar ini adalah banyak binatang bersayap dengan tanduk tajam tunggal di kepala mereka. Beberapa sosok dengan pakaian ungu hitam berdiri di atas kepala binatang bertanduk tunggal ini. Aura agung yang samar-samar diam-diam bergelombang dari tubuh mereka. Seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya pada binatang bertanduk tunggal bersayap 4 tepat di depan. Pria itu sangat tampan, tetapi ada ekspresi suram di wajahnya saat matanya menatap cakrawala utara yang jauh. Komandan Ling Quan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, nona muda seharusnya berada di kota Ye di wilayah Pil. Seorang pria berjubah ungu hitam dengan hormat melaporkan dari belakang pria tampan itu. Ling Quan adalah nama yang akrab. Orang ini adalah komandan dari apa yang disebut tentara terendam hitam, yang memiliki konflik dengan Xiao Yan kembali ketika dia membawa Sun Er pergi dari Akademi Dalam, Ling Quan. Sampah dari klan Xiao itu juga ada di sana, kan? Ling Quan bertanya dengan samar. Kemarahan gelap dan serius melintas di matanya. Mendengar ini, orang di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ling Quan tanpa ekspresi. Matanya melihat ke utara sementara tinjunya perlahan mengencang. Ekspresi ganas melintas di matanya. Sampah kecil, aku memberimu peringatan saat itu untuk menjaga jarak dari nona muda. Sepertinya jika saya tidak memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan kali ini, Anda tidak akan menaruh kata-kata komandan ini di hati Anda. Energi merah tua yang padat meresap ke dalam ruangan yang luas. Suhu tinggi menyebar, menyebabkan ruangan ini tampak seolah-olah terbakar. Udara panas mengepul di dalamnya. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar karena terus menyerap energi merah terang di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Mengikuti masuknya energi merah cerah ini, kulitnya mulai menunjukkan warna merah tua. Keringat terus-menerus muncul di wajahnya, mengikuti garis besarnya, dan menetes ke bawah seperti air yang mengalir. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan langsung menyerap energi dalam bahan obat. Selama pelatihan sebelumnya, ia akan mencampur atau memperbaiki bahan obat dan melepaskan energi dalam bahan obat sampai batas mereka. Namun, dia saat ini tidak punya cukup waktu. Kesempatan untuk melakukan terobosan akan hilang dalam sekejap. Dia tidak tahu kapan itu akan muncul lagi jika dia menunggu. Untungnya, Xiao Yan memiliki perlindungan api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun menyerap energi berwarna merah masih akan menghasilkan gelombang rasa sakit yang membakar, itu tidak seolah-olah dia tidak dapat menahannya. Untungnya, ini juga tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Energi merah tua yang agung mengalir ke tubuhnya. Setelah disempurnakan, energi diubah menjadi murni Douqi dan menyerang pembuluh darah Xiao Yan. Douqi dengan cepat mengalir dan membawa perasaan dipenuhi dengan energi. Xiao Yan memfokuskan pikirannya sekali lagi. Karena meningkatnya jumlah energi yang masuk ke tubuhnya, dia bisa merasakan tanda-tanda peluang terobosan yang telah muncul sebelumnya. Peningkatan jumlah Douqi berkumpul di dalam pembuluh darah Xiao Yan. Ini memancarkan raungan rendah dan dalam seperti air banjir. Setiap kali Douqi melakukan perjalanan di sepanjang pembuluh darah, itu akan menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Perasaan seperti ini menyebabkan seseorang terpesona. Energi merah terang di dalam ruangan mulai memancarkan gelombang suara siulan saat kekuatan hisap, meletus dari tubuh Xiao Yan, tiba-tiba menguat. Energi berubah menjadi banyak pilar Douqi seperti zat yang bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan. Setelah itu, energi akan mengikuti pori-pori Xiao Yan atau bernapas dan menyerang tubuhnya.
Energi merah tua beringsut melewati pori-pori dan kulitnya. Perasaan panas berapi-api semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam panci mendidih. Dalam menghadapi penjarahan oleh Xiao Yan ini, energi merah yang meresap ke dalam ruangan menjadi lebih pucat. Auranya menjadi lebih kuat dalam menghadapi menelan ini. Ketika gelombang terakhir energi merah berhasil memasuki lubang hidung Xiao Yan, tubuhnya yang sedikit gemetar tiba-tiba menegang. Dia tampaknya telah berubah menjadi patung pada saat ini. Dia bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Bagian dalam ruangan tiba-tiba menjadi keheningan yang aneh. Ada suara samar air banjir yang berderap. Jika seseorang mengikuti sumber kebisingan ini, orang akan menemukan bahwa suara ini berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Sementara Xiao Yan tetap diam sebagai biksu tua yang bermeditasi, aura yang luas dan kuat perlahan-lahan terbangun, seperti singa yang terbangun. Di luar kamar Xiao Yan ada halaman yang tenang dan tenang. Halaman itu dihiasi dengan banyak bunga yang akan mengeluarkan aroma samar ketika angin sepoi-sepoi bertiup. Ada paviliun batu yang terletak di halaman. Pada saat ini, dua sosok cantik sedang duduk di paviliun batu ini. Mereka duduk dengan damai dan papan catur ditempatkan di antara mereka berdua. Kadang-kadang, suara centang yang jelas akan muncul ketika bidak catur mendarat di papan. Jika Xiao Yan keluar saat ini, dia pasti akan terkejut dengan pemandangan ini. Kedua wanita ini, yang samar-samar saling bertentangan sejak mereka bertemu, diam-diam duduk untuk bermain catur saat ini. Itu menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Xiao Yijie, aku mendengar Xiao Yan Gege menyebutmu kembali di Akademi Dalam. Dia mengatakan bahwa kamu adalah sahabatnya. Tangan Sun Er memegang bidak catur giok putih. Dia dengan lembut meletakkannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya yang cerah, menatap wajah hangat dan memikat di seberangnya, dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yi. Tangan halus berhenti sebentar saat mengambil bidak catur dari kotak catur. Matanya sedikit berdesir saat dia menjawab, dia juga sahabatku. Sun Er tersenyum lembut dan bertanya dengan suara seringan angin, hanya seorang teman. Xiao Yi sedikit mengangkat matanya. Dia memandang wanita cantik di depannya ini dan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen. Bagaimana dia bisa gagal mendengar niat menyelidik dalam kata-kata Sun Er? Meskipun pihak lain bukanlah orang yang sederhana, dia sendiri juga bukan orang yang tidak bersalah. Dengan mampu membentuk kediktatoran seperti sekte racun di tempat seperti Kekaisaran Chuyun, Xiao Yi harus cukup licik di atas hanya memiliki kekuatan. Namun, dia tidak suka menampilkan sisi ini saat dia berada di samping Xiao Yan. Tangan Sun Er berhenti ketika dia melihat respon Xiao Yi yang tidak berkomitmen di mana dia tidak setuju atau tidak setuju. Tangan Sun Er sedikit gemetar. Matanya yang cantik mengungkapkan makna yang lebih dalam saat dia melihat Xiao Yi. Dia dengan lembut berkata, aku akan segera pergi dan harus merepotkanmu untuk mengurus Xiao Yan Gege di masa depan. Selama aku masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Xiao Yi menatap lurus ke arah Sun Er. Suara hangatnya mengandung nada, tidak perlu dikatakan. Sun Er sedikit mengangguk di hadapan jawaban Xiao Yi. Dia dengan lembut meregangkan pinggangnya yang malas dan segera mengungkapkan lekuk tubuh yang memikat namun halus. Dia baru saja akan berdiri ketika alisnya tiba-tiba menjadi vertikal. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Suara samar angin kencang dengan liar menyerbu dari tempat itu. Swos! Xiao Yi juga menoleh ketika Sun Er merasakannya. Alisnya berkerut saat dia bertanya, apakah itu lembah sungai es? Atau aula jiwa? Tidak, mereka adalah orang-orang dari klan Gu. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab. Seharusnya tentara terendam hitam. Aku bisa mencium aroma unik dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Sedikit riak muncul di dalam ruang paviliun batu. Segera, pria tua berpakaian hitam itu melintas dan muncul. Mereka melirik ke langit yang jauh sebelum berbicara. Mereka seharusnya menerima perintah dari klan Gu. Lagi pula, aktivitas dari pertempuran besar beberapa hari yang lalu agak terlalu besar. Pria tua berambut putih lainnya mengangguk dan setuju. Orang-orang ini benar-benar mengikutiku seperti bayangan. Sun Er menggelengkan kepalanya.
Ekspresinya agak tidak senang. Tidak ada pilihan. Tentara terendam hitam dikendalikan oleh Dewan Tetua Klan Gu. Orang-orang tua itu, yang tidak akan mati, menginginkan agar nona muda itu tetap berada di alam Gu selamanya. Pria tua berpakaian hitam itu tertawa dingin. Dia tampaknya tidak menyukai apa yang disebut Dewan Penatua ini. Lebih dari selusin sosok bergegas turun dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Setelah itu, mereka muncul di udara halaman tempat Sun Er berada. Mata mereka menyapu halaman dan berhenti di Sun Er. Komandan tentara terendam hitam menyapa nona muda. Panas yang membara melintas di mata pemuda tampan itu, mengenakan jubah ungu hitam, ketika tatapannya berhenti pada Sun Er. Dia mendarat sebelum menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat menyapa Sun Er. Alis Sun Er vertikal. Dia menuntut, untuk apa kalian semua di sini? Para sesepuh khawatir nona muda ini mungkin terluka di luar. Oleh karena itu, mereka memerintahkan saya untuk membawa nona muda kembali ke alam Gu. Lingkuan tersenyum pada Sun Er. Setelah itu, matanya menyapu halaman, tapi dia tidak menemukan sosok Xiao Yan. Alisnya langsung berkerut. Ada kita berdua yang melindungi nona muda. Apa yang bisa terjadi? Jangan bilang bahwa Anda, seorang anak muda, yang hanya bintang 5 Douzong setelah baru saja menyelesaikan baptisan di altar, dapat diandalkan untuk melindungi nona muda. Pria tua berambut putih itu tertawa. Nada suaranya tidak sedikit pun sopan. Statusnya di klan Gu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang muda seperti Ling Kuan. Lin Tua benar-benar tahu cara bercanda. Ini adalah perintah dari tetua, dan aku tidak bisa menolaknya, bukan? Ling Kuan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Dia tidak berani meremehkan pria tua berambut putih ini. Pria tua berambut putih itu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Ling Kuan telah membawa masalah sesepuh ke depan. Matanya beralih ke Sun Er dan menunggu keputusannya. Nona muda, para sesepuh benar-benar cemas kali ini. Anda bahkan telah bertukar pukulan dengan aula jiwa selama perjalanan Anda ini. Jika mereka menyadari identitas Anda dan melakukan sesuatu dengan buruk, klan Gu akan berubah menjadi kekacauan. Oleh karena itu, para sesepuh telah memberikan perintah tegas kali ini. Jika kita gagal membawa nona muda kembali, beberapa dari kita akan dihukum ketika kita kembali. Ling Kuan memandang Sun Er dan berbicara dengan suara serius. Sun Er dengan lembut mengangkat alisnya. Dia sudah sadar bahwa jika masalah pertukaran pukulannya dengan aula jiwa adalah untuk mencapai alam Gu, klan Gu akan segera mengirim beberapa orang untuk menjemputnya kembali. Namun, dia tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Sun Er merenung sejenak. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke ruangan yang tertutup rapat dan berkata, "Aku akan kembali setelah 2 hari lagi." Ling Kuan sedikit mengerutkan kening saat mendengar ini. Setelah itu, matanya juga melihat ke kamar. Ekspresi dingin melintas di matanya saat dia tersenyum dan berkata, "Ada desas-desus bahwa tuan muda klan Xiao itu juga ada di sini, kan? Aku ingin tahu di mana dia." Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku melihatnya di Akademi Jianan. Aku ingin tahu level apa yang telah dia capai saat ini. Ekspresi Sun Er dan Xiao Yi di pavilion batu sedikit tidak senang ketika mereka mendengar ejekan samar dalam kata-kata Ling Kuan. Berderit. Sementara mereka berdua bercakap-cakap, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Sesosok menegakkan tubuhnya dan perlahan berjalan keluar. Pada saat yang sama, tawa samar dipancarkan. Ini sebenarnya adalah Komandan Ling Kuan sejak saat itu. Permisi karena tidak pernah ke sini untuk bertemu denganmu. Namun, Komandan Ling Kuan hanya mencapai tingkat bintang 5 Douzong meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Ini benar-benar membuat Xiao Yan terkejut. Senyum di wajah Ling Kuan perlahan ditarik. Ekspresinya segera menjadi gelap dan serius. Dia menatap sosok muda itu saat sosok itu perlahan keluar dari ruangan. Dia tidak menyangka sampah, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depannya sebelumnya, akan berani mengejeknya dengan dingin. Apakah orang ini berpikir bahwa dia bisa melakukan apa saja dengan nona muda yang melindunginya?
Rasa dingin yang dingin di mata Ling Quan menjadi lebih padat saat sosok Xiao Yan akhirnya melangkah keluar. Setelah itu, dia muncul di halaman. Wajahnya ditutupi dengan senyum cemerlang. Aura agung perlahan menyebar keluar dari tubuh Xiao Yan saat dia muncul. Ling Quan yang berwajah suram tiba-tiba menyipitkan matanya saat aura ini menyebar.